dan masa depanku. Jiwaku menyanyikan syukur kasih, buat kasih setiamu.
dalam Efesus 6 ayat 10 dan 11. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Pada pagi hari ini, kita memperkatakan pujian ini sebagai iman kita kepada Tuhan, bahwa kita umat pilihan Tuhan. firman-Mu, kebenaran-Mu adalah kekuatan bagi kami. Karena Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Karena Engkaulah sumber kemenangan bagi kami. Karena Engkau yang memberikan kami bisa tetap tegak berdiri di tengah pergumulan dan persoalan, di tengah ketidakberdayaan, di tengah kebingungan, di tengah kelemahan, di tengah apapun. Karena nama-Mu yang memberikan kami tetap semangat. Karena Engkau Allah yang maha hadir, Allah yang mengerti, adalah Allah yang melihat, Allah yang powerful, Allah yang dapat melakukan segala perkara jauh lebih banyak. Allah yang kekal, Allah yang abadi, Allah yang melihat. Itulah kekuatan kami dan semangat kami sampai dengan pada hari ini. Itu yang memampukan kami kuat sebagai suami, kuat sebagai istri, kuat sebagai anak, kuat sebagai pelayan-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Oleh sebab itu pada saat kami hadir ke gereja pada pagi hari ini, kami mau memuji Tuhan dengan segenap hati kami, menyembah Tuhan dengan segenap hati kami, bahkan menyambut firman Tuhan dengan segenap hati, pikiran dan jiwa kami. Untuk kami dibaharui, kami diisi kembali, kami dibaharui kembali roh dan jiwa kami, sehingga kami akan bisa tetap tegak berdiri sampai akhir kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Sehingga manakala Yesus datang kali
menikmati iman itu dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dengan hormat dan ucapan syukur. Kami beri hormat waktu ini untuk firman-Mu. Darah Yesus tutup bungkus kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara, kalau kita pergi ke rumah sakit, saudara akan melihat ada tabung oksigen, ya, dan itu sungguh sangat mahal. Tetapi sudah berapa usia kita, Tuhan tidak pernah mencas oksigen yang Tuhan beri secara gratis. Makanya kita akan mengerti mengapa kita sampai akhir hidup kita tidak bisa membalas kasih Tuhan bagi kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita percaya saja kepadanya, mengikuti kehendak dan jalan-jalannya Tuhan. Amin, saudara? Ya, sudah. Hari ini, di bulan Juni ini, kita masih tetap dalam topik kita, yaitu tahun ini adalah tahun di mana saudara dan saya, gereja ini, harus semakin kuat, lebih kuat, dan apa lagi? Lebih lagi kuat di dalam Tuhan. Mengapa? Karena waktu kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat, ya, sudah diambang pintu. Dan ini adalah masa penyaringan itu. Ini adalah masa pemurnian itu. Disinilah akan kelihatan siapa yang palsu, siapa yang asli. Inilah masa di mana saudara akan tetap hidup dalam kekudusan atau tetap hidup di dalam kegelapan, saudara. Nah, mari kita akan baca firman Tuhan dalam, kita bangkit berdiri, kita akan baca dalam kitab Efesus pasal yang ke-6, ya. Masih seperti firman Tuhan di dalam minggu yang lalu juga oleh hamba Tuhan, yaitu bahwa kita akan menjadi kuat, saudara, apabila kita seperti pujian tadi apa? Tinggal di dalam kekuatan kuasanya Tuhan. Jadi setiap orang akan tetap kuat. Setiap orang akan tetap, betapapun beratnya tantangan, berapapun besarnya dan banyaknya tantangan, kita akan bisa melaluinya hanya bila kita ada di dalam kekuatan kuasanya. Tidak ada yang lain. Amin, saudara. Kekuatan kita bukan di harta kita. Kekuatan kita bukan di relasi kita. Kekuatan kita bukan di mana, saudara? Di kecantikan kita, kepintaran kita, bukan. Tetapi kunci kekuatan kita, kalau saudara ingin sampai dalam akhir hidupmu, finishing well, mendapat mahkota kehidupan itu adalah kuat di dalam kekuatan kuasanya. Nah, ini yang mau kita pelajari. Amin. Kita akan baca dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18, ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu kami berseru untuk mengenakan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan kepada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Yang terakhir sama-sama, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh,
Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Silakan duduk saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Saudara, di dalam Efesus 6 ayat 10 di situ jelas dikatakan bahwa yang kita perlukan selama kita masih hidup di dunia ini adalah kekuatan. Ada ayat firman Tuhan dikatakan, dan Sarah memiliki kekuatan untuk melahirkan anak-anaknya. Jadi untuk melahirkan juga perlu kekuatan. Mengeluarkan anak yang dalam kandungan. Untuk bekerja juga perlu kekuatan. Untuk sekolah juga perlu kekuatan. Untuk melayani perlu kekuatan. Nah, Efesus 6 ayat 10 di situ dikatakan bahwa kita hanya punya kekuatan yang sempurna adalah ketika kita di dalam Tuhan. Lalu kita akan melihat di sini bahwa kenapa di dalam Tuhan? Karena di dalam Tuhan adalah kuasa yang luar biasa, di mana saudara, iblis pun tidak akan bisa mengalahkanmu. Dunia pun tidak akan dapat memisahkan kita untuk menjatuhkan kita. Nah, saudara, pujian tadi mengatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, saudara, kita akan bahas pada hari ini senjata perlengkapan Allah. Yang pertama adalah apa, saudara? Ayat 14, apa? Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan. Sama-sama katakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Ya, kebenaran. Nah, judul kita pada hari ini adalah ikat pinggang kebenaran. Nah, saya ingin panggil, ada 3 bapak yang ulang tahun bulan Juni, yang merasa itu maju ke depan. Nah, ayat ini berkata, jadilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Saya tanya kepada bapak bertiga, Pak, apa pakaian yang engkau gunakan pertama sebelum memakai pakaian yang lain, sebelum pakai baju? Ya, maksudnya sebelum pakai baju, apa yang kamu pakai? Dari samping. Yang paling muda. Celana, Bu. Celana. Terus apa? Tergantung bajunya, Bu. Kalau batik tali pinggang dulu baru baju biasa. Oke, ya. Kalau Kita lanjut. baju biasa baju dulu baru tali pinggang. Oh gitu. Oh. Kalau Ya. Sama, Bu. Apa? Nggak boleh copy paste. Apa yang tidak pernah lepas dari engkau berpakaian setiap hari? Baik baju batik atau nggak baju batik. Tadi Pak Jun bilang tergantung bajunya. Tali pinggang, Bu. Tali pinggang. Oke. Kenapa? Nggak kedodoran. Oke, lanjut. Sama Iya. lah. nggak boleh sama, Pak. Nggak boleh sama. Nggak mungkin. Iya. Apa yang tidak pernah lupa? Celana dan ikat pinggang. Iya. Kenapa? Kenapa harus pakai ikat pinggang? Pas aja dia. Pernah nggak berpakaian tapi lupa ikat pinggang? Iya, pernah lah. Gimana rasanya? Orang pede lah. Hah? Jadi pegang-pegang celana gitu. Oke, dia tepuk tangan dong buat mereka. Terima kasih, silakan duduk. Ya, jadi ternyata dari bapak-bapak ini sampaikan dia nggak merasa pede kalau nggak pakai ikat pinggang. Nggak mungkin dia berdiri tegak. Tadi kan dikatakan firman Tuhan ya. Jadi berdirilah tegak. Jadi kalau ada yang nggak pakai rasanya dia tarik-tarik begini katanya. Ya kan? Nggak merasa pede. Jadi firman Tuhan memberikan penjelasan juga kepada kita, saudara, yaitu berikat pinggangkan kebenaran. Berarti itu adalah sesuatu yang selalu apa? Tidak pernah kita lupakan. Tidak pernah kita tinggalkan.
Kalau kita tinggalkan seperti ada yang kurang. Nah, jadi saudara, poin yang pertama dari kisah ini, kalau kita ingin kuat, ingin tetap tegak berdiri, jadi dikatakan di sini kan, supaya kamu akan bisa tetap tegak berdiri setelah menyelesaikan segala sesuatu. Dan itu diawali dengan apa? Bukan yang pertama baju zirah, enggak saudara. Bukan yang pertama itu ketopong keselamatan atau kasut, tidak. Yang pertama apa? Ikat pinggang kebenaran. Jadi saudara kalau ditanya apa itu senjata perlengkapan senjata Allah, pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Nah, yang pertama tolong sampaikan slide-nya ya. Poin ini berbicara apa? Bahwa ikat pinggang kebenaran itu artinya kita mengenakan Kristus di dalam hidup kita. Orang yang akan menang di dalam tantangan kehidupannya, di dalam cobaan-cobaan dalam hidupnya, adalah orang yang selalu mengenakan Kristus di dalam hidupnya. Kristus selalu ada bersama dengan dia. Mari kita akan baca dulu saudaraku dalam Roma 13 ayat 14. Ya. Kita akan baca. Roma 13 ayat 14 dikatakan begini. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai apa? Perlengkapan senjata terang. Roma 13 ayat 14. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan. Jadi kunci kita untuk dapat menang, tetap tegak berdiri walaupun banyak badai menyerang, saudara. Mungkin kadang kita bisa begini, tapi tetap tegak berdiri, saudara, adalah ketika kita tetap kenakan Yesus, perlengkapan senjata terang. Ternyata yang bisa membuat kita tetap hidup dalam kebenaran, kita tetap hidup di dalam terangnya Kristus adalah ketika sama-sama katakan saya mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Jadi orang tidak akan mungkin bisa tetap hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup di dalam terang kalau dia di luar Tuhan. Ya, nah, saya ingin satu pasang suami istri maju ke depan. Ya, saya ingin tanya Bu Tanggang, bagaimana engkau ya sudah berapa lama berumah tangga? Berapa lama? Udah lupa. Udah lupa. Berapa tahun berumah tangga? Berapa Pak? Wah ini nggak pernah rayakan ulang tahun pernikahan, harus merayain. Berapa tahun Pak? Lupa juga. Nah pertanyaannya, taruhlah kita, si Mega kan umurnya udah 20, berarti sekitar 26, 27 kali ya. Nah Ibu, bagaimana engkau tetap yakin bahwa Pak Tanggang ini suamimu? Karena setiap hari. Karena setiap hari. Buka dulu mic-nya, Anda biar didengar di YouTube. Setiap hari bersama. Setiap hari bersama. Oke, kasih dulu sama Pak Tanggang. Pak Tanggang, bagaimana engkau yakin? Banyak cewek di luar. Bahwa Ibu Tanggang ini tetap sebagai istrimu. Kenapa? Yakin ini istrinya? Iya. Dari mana? Dari mana? Yakin bahwa Ibu Tanggang ini tetap jadi istrimu sampai sekarang, selamanya? Kayak karena kami bersama selalu tiap hari dan bercakap-cakap. Iya. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong buat kedua pasangan ini, Bapak dan Ibu Sitaga. Iya. Jadi saudara, demikian juga saudara, yang namanya suami istri, tadi kita sudah tanya ya, Pak Tanggang tanya, dia yakin bahwa Ibu Tanggang itu masih istrinya, tetap istrinya. Kenapa? Kalau Ibu Tanggang pergi ke pasar
atau dia ikut sama-sama dengan saya pelayanan, pasti dia pulang. Ya kan Pak? Pasti pulang ke rumah. Ya kan? Dia pasti akan rindu rumah. Dan dia apa, saudara? Tetap melayani sebagai suami, sebagai istri, kan gitu, memasak dan sebagainya. Pak Tanggang juga ngomong, Ibu Tanggang juga gitu. Dia merasa dan dia berpikir bahwa Pak Tanggang itu milikku. Kenapa? Selalu pulang Pak Tanggang walaupun dia jauh kemana-mana. Nah, saudara, ikat pinggang kebenaran dan kita memakai Kristus sebagai ikat pinggang, itu berbicara bahwa kalau kita milik Kristus, maka seharusnya kita akan selalu berada dekat Tuhan. Tidak jauh dari Tuhan, tidak keluar dari Tuhan. Tadi Pak Tanggang bilang apa? Suka bercakap-cakap. Ada di sini yang berumah tangga, tapi dari mulai pernikahan tak pernah ngobrol. Ada? Angkat dulu tangan. Diam aja, pernah? Ya, nggak pernah lah, ya kan? Nah, kalau kita milik Kristus, kita sudah ditebus dengan darah Yesus, tapi kita nggak pernah ngobrol-ngobrol sama Tuhan. Tuhan pun bingung, ini anakku atau enggak ya? Masa dia nggak pernah cakap? Bapak, Ibu, siapa yang punya anak? Angkat tangan. Anakmu pernah cakap-cakap samamu? Pernah atau selalu? Selalu. Jadi kalau ada anak Tuhan menyatakan bahwa dia sudah ditebus dengan darah Yesus, tapi nggak suka doa, itu namanya dia tidak mengenakan Kristus sebagai ikat pinggang kebenaran. Nah, kalau kita sedang jatuh cinta sama Tuhan, Tuhan itu adalah Bapa kita, Tuhan itu adalah dikatakan suami kita, adalah gembala kita, tapi kita nggak suka baca surat cintanya Tuhan. Itu bagaimana, saudara? Berarti kita sebenarnya tidak di dalam Tuhan. Amin, saudara. Ya. Nah, Yohanes 4 ayat 24 dikatakan begini, saudara. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, hendaklah menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Kita tidak akan bisa menghampiri tahta hadirat Tuhan kalau kita tidak hidup benar. Itu maksudnya. Jadi saudara coba perhatikan, orang-orang yang merasa dirinya Kristen tapi tidak hidup dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, lihat, dia nggak tahan. Dia tidak akan menyukai yang namanya kumpulan doa, pembacaan firman dan sebagainya. Betul apa enggak? Ya, saudara. Ya. Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, orang fasik tidak tahan duduk dalam kumpulan orang benar. Nah, tapi kalau kita tidak mengikatkan Kristus sebagai ikat pinggang, sebagai perlengkapan senjata terang, ternyata ayat ini berkata kita tidak bisa menyembah dia. Kenapa? Makanya ada firman Tuhan dalam Yesaya 59 apa? Hal yang membuat aku tidak bisa mendengar, menjamah, menolong adalah dosa dan kesalahanmu. Jadi kita doa-doa nggak sampai ke surga karena kita tidak benar. Nah, itu makanya saudara, mengapa Kristus mati di kayu salib. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Mengapa Allah harus turun menjadi manusia untuk menebus kita dari dosa dan kesalahan? Tubuhnya dipecahkan, pikiran kita dikuduskan jadi pikiran yang benar, mulut kita dibenarkan, langkah kita, darah Yesus menguduskan, mengampuni, menebus, menyucikan, dan sekaligus apa? Membenarkan kita. Ya, membenarkan kita. Di dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan bahwa
kita tidak akan bisa melihat Allah. Maksudnya ini bukan melihat kasat mata. Tidak ada seorang pun bisa melihat Tuhan secara kasat mata. Tapi maksudnya mengalami jawaban doa, mengalami damai sejahtera, mengalami pertolongan Tuhan tanpa kekudusan. Sebab tanpa kekudusan kamu tidak bisa melihat Allah. Jadi ketika sudah kita buka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya tidak boleh lagi hidup dalam kebenaran sendiri. Tadi pagi saya mengupas tentang Kristen progresif. Kristen progresif itu adalah dia membangun kebenarannya sendiri di atas kebenaran firman Tuhan. Meragukan Tuhan, meragukan imannya. Nah, ketika kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus, maka saudara, yang namanya mengenakan ikat pinggang kebenaran, mengenakan Kristus dalam hidup kita adalah berarti apa? Kita harus tetap hidup benar, ya. Itu nanti yang kedua. Nah, saudara, kita masuk dulu di sini, saudara. Allah itu, slide yang berikut, yang membedakan seorang itu hidup di dalam Tuhan atau di luar Tuhan adalah hidup dalam kebenaran atau dusta. Kebenaran versus dusta. Allah itu adalah benar. Karena Allah itu adalah benar, sumber kebenaran, maka dia bisa membenarkan kita. Amin, saudara. Ya. Karena dia adalah kudus, maka dia bisa menguduskan gerejanya Tuhan, saudara dengan saya. Dan ayat itu berkata, saudara, kalau kita di dalam Tuhan, maka kita harus hidup dalam kebenarannya. Di dalam Yohanes 8 ayat 44, mari kita akan baca. Yuk, saya akan bacakan. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Jadi kalau kita tidak mengenakan Kristus, itu secara otomatis kita tidak akan hidup dalam kebenaran. Tidak hidup dalam kebenaran berarti hidup di dalam kuasa iblis. Karena dikatakan di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Yakobus 3 ayat 6 berkata begini, saudara, ya. Tentang hidup benar, itu akan ditandai pertama sekali apakah orang itu hidup benar atau tidak adalah dari lidahnya. Sama-sama katakan lidah. Lidah, ya. Yuk kita baca sama-sama Yakobus 3 ayat 6. Yuk kita baca ya, 1, 2 ya. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Makanya tadi dikatakan kita harus mengenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Kenapa? Supaya hidup kita juga dipimpin dalam kebenaran. Jadi di sini dikatakan lidah. Walaupun semua, coba siapa yang punya lidah coba pegang dulu lidahnya. Lidah itu besar apa kecil? Ada tulang apa enggak? Ya, makanya karena enggak ada tulang dia suka-suka aja kan, belat-belit sana sini. Tapi saudara tahu kalau kita tidak mengenakan Kristus, saudara sadarlah mengapa kadang kita tanpa sadar kita merendahkan orang, menyakiti orang. Kita tidak mengenakan Kristus karena dikatakan lidah itu bisa menodai seluruh tubuh. Tadi kan gitu ya, saudara, betul ya? Bisa menodai seluruh tubuh kita ini, saudara. Kenapa? Karena ternyata dia digerakkan oleh api neraka, saudara. Nah, jadi makanya kalau kita baca Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4,
Ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya, ya. Jadi ketika Yesus mau naik ke surga, ada setidaknya lebih kurang 500 orang yang melihat Yesus secara tatap muka bahwa Yesus hidup. Tetapi kalau kita melihat ternyata yang 500 ini tidak ikut ke loteng atas. Kan Tuhan bilang kan, kamu jangan kemana-mana, jangan tinggalkan Yerusalem, kan gitu ya. Sampai aku memperlengkapi engkau dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tapi ternyata hanya berapa orang yang ada di loteng atas? 120. 500 kurang 120 berapa? Matematika dulu. Hah? 380. Di sini kita akan mengerti ternyata saudara, ini gambaran gereja, ini gambaran kita. Tidak semua orang yang bertemu dengan Yesus mau dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Mau dipimpin hidup benar. Karena ternyata hanya 120. Dan ketika yang 120 itu taat kepada Tuhan, dan ketika terjadi hari Pentakosta, apa yang diubahkan dari mereka? Ayat itu berkata, maka mereka diubahkan lidahnya. Mereka berkata dengan bahasa lain seperti yang dikatakan roh itu. Jadi lidahnya tidak lagi digerakkan oleh api neraka. Ngerti ya saudara? Nah, lidah yang berkata benar, mari kita akan baca slide berikutnya. Amsal 8 ayat 6 sampai dengan 8. Dengarlah, karena aku mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Jadi saudara, ketika kita memakai ikat pinggang kebenaran, yaitu mengenakan Kristus selalu, kita tahu kita sudah ditebus dengan darah Kristus, maka saudara, mulut kita itu akan selalu berkata benar. Berkata benar, tidak dusta, artinya apa? Dapat dipercaya. Tidak ada belat-belit, tidak ada serong di sana. Saudara, saya mau panggil dulu seorang ibu deh, maju ke depan. Sekarang punya cucu, ada dua dan menantu. Ya. Apa yang di dalam kehidupanmu yang paling engkau tidak suka? Jangan terlambat pelayanan, jangan dihalangi pelayanan. Bukan itu. Maksudnya apa yang merasa sepertinya engkau seperti dikhianati? Yang paling kita tidak suka dalam hubungan apa? Hah? Dibohongi. Dibohongi. Iya. Kenapa? Karena saya tidak suka dibohongi. Iya. Oke, terima kasih. Iya. Siapa di sini yang suka dibohongi? Angkat tangan. Hah? Ada? Ibu, engkau ingin dibohongi nggak sama suamimu? Di mana? Lagi kerja. Atau ada sekretaris di situ yang sedang nempel. Semua orang tidak akan suka dibohongi. Ya. Jadi lidah yang benar itu dia tidak belat-belit, tidak serong. Makanya ada firman Tuhan dikatakan, jika ya katakan ya. Jika tidak katakan ya. Lebih dari situ berasal dari si jahat. Amin. Bilang dulu kiri kanan, berkata benar. Berapa bu sekilo? 15.000. Turunlah 10.000. Gak ada untungnya ini. Gak mungkin orang jualan gak ada untung. Tapi bilanglah masih sedikit, belum bisa. Amin. Ya. Nah, lidah yang benar dalam 1 Petrus 3 ayat 10 dikatakan orang yang bisa dipercaya akan mendapat banyak rezeki. 1 Petrus 3 ayat 10 dikatakan orang yang lidahnya benar akan melihat hari-hari yang baik. Orang yang bohong
orang yang bercakap tidak benar pasti suatu waktu akan ketahuan. Dan pasti saudara tidak akan pernah percaya lagi. Ya. Makanya di sini dikatakan orang yang berkata benar akan melihat hari-hari yang baik. Yakobus 1 ayat 26 sesuai dengan juga Yohanes tadi, ibadah kita bisa benar kalau apa saudara? Lidah kita juga benar. Nah, Yesus Kristus adalah Roh Kudus yang ditaruhkan di kandungan Maria, kan itu ya? Yesus itu adalah benihnya adalah roh. Ayat Matius 1 ayat 18 dikatakan, maka Allah akan mengaruniakan Roh Kudus di dalam rahimmu Maria. Ya, Yesus adalah Roh Kudus ya. Dikandung di dalam kandung Maria. Matius 1 ayat 21, Yesus yang menyelamatkan umatnya. Di dalam Roma 3 ayat 26 dikatakan Yesus adalah kebenaran dan yang membenarkan orang yang percaya kepadanya. Jadi di sini kita akan melihat tidak mungkin orang yang tidak mengenakan Kristus dalam hidupnya hidup benar. Makanya anak-anak muda, carilah pasangan yang di dalam Tuhan. Itu dasarnya. Tapi bagaimana ketika kita sudah kadung menikah dengan orang yang belum hidup dalam kebenaran? Bawalah di dalam kebenaran. Bawalah orang tuamu itu, bawalah istrimu itu, suamimu itu, anakmu dalam kebenaran. Karena nikah rumah tangga yang hidup benar itulah yang berbahagia. Nah, jadi yang pertama sama-sama katakan apa itu ikat pinggang kebenaran? Artinya kita mengenakan Kristus sebagai senjata perlengkapan terang. Menyadarkan kita bahwa kita hanya bisa hidup benar, hidup kudus, hidup berkemenangan bila kita di dalam Tuhan. Ya, kalau kita saja tidak mau dibohongi, sebab itu jangan, ya kan? Betul apa enggak? Kadang kalau kita enggak adil, kita minta dia jujur, kita tak jujur. Kita minta dia tulus, kita tak tulus. Kan gitu ya. Kita minta dia berkata benar, kita enggak benar. Nah, yang kedua maksudnya ikat pinggang kebenaran itu artinya saudara, kita baca Yesaya 11 ayat 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Jadi yang kedua maksudnya senjata perlengkapan perang yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Itu artinya kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan engkau akan ingin tetap tegak berdiri, tetap menang walaupun banyak pergumulan dan persoalan, adalah itu artinya jangan sia-sia tubuh dan darah Kristus. Tetapi hiduplah tetap dalam kebenaran. Hiduplah tetap dalam kekudusan. Amin, saudara. Ya. Kebenaran itu harus melekat selalu dalam setiap sisi hidup kita. Kita baca Mazmur 109 ayat yang ke-19. Biarlah itu baginya seperti pakaian yang dikenakannya, sebagai ikat pinggang yang senantiasa dipakainya. Tadi bapak-bapak itu sampaikan, mau pakai baju apa saja, dia akan tetap pakai ikat pinggang. Nah, ketika saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menandakan kita milik Kristus, bahwa tidak sia-sia, bahwa hidup kita sudah disucikan dengan darah Yesus, adalah apa? Kita tetap hidup di dalam kebenaran. Sama-sama katakan, hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekhususan. Banyak nikah rumah tangga, banyak anak-anak tidak tahan, bahkan dikeluarkan dari pekerjaan. Kenapa? Nggak hidup benar. Kemarin di dalam talk show dengan anak-anak muda, saya senang mereka boleh buka hati. Dan saya tanya, apa yang membuat kamu anak muda
tidak kuat di dalam Tuhan. Maka mereka sampaikan diantaranya adalah godaan-godaan, diantaranya adalah godaan uang. Ya, godaan uang. Dan dikatakan begini, ya bagus kesaksian Mega dan ada yang lain. Yaitu kalau kita pergi ke lapangan, kan nggak ada yang lihat bos. Tulis saja, kalau 5.000 tulis 15.000 supaya ada uang masukmu. Tetapi orang yang hidup benar harus berkata apa? Tidak. Saya dalam satu ada CG, jadi early morning prayer itu ada connect grupnya ya. Jadi sama posisinya dengan saudara. Connect group malah mereka 2 kali 1 bulan, saudara 1 kali. Tapi kalau nggak datang kelewatan. Bilang dulu kelewatan. Mereka 2 kali loh, saudara ya. Jadi dalam satu CG itu ada seorang ibu, dia itu dari seberang, saudara ya, tidak terima Yesus. Tapi gitu terima Yesus, dia menjadi begitu mengikat pinggang kebenaran dan dia mengajarkan kepada anaknya. Dia sebenarnya nggak mampu menyekolahkan anaknya, tapi dia menyampaikan kebenaran ini, yaitu apa? Anakku, hiduplah benar, hiduplah dalam kekudusan. Sehingga pada singkat cerita, saudara, anaknya itu diterima di BINUS, ya, Jakarta. Itu nggak sembarangan, itu satu hal yang luar biasa, ya kan? Jadi demikian juga seperti kesaksian Mega tadi. Ketika pergi tugas luar, disuruh tambah-tambahin. Dia bilang enggak. Dan kesaksian dia bilang apa? Banyak teman-temannya yang tidak melakukan kebenaran tersingkir. Dia semakin naik. Nah, itu tadi dikatakan orang yang hidup benar akan melihat hari-hari yang baik. Nah, saudaraku yang terkasih, ikat pinggang kebenaran artinya dalam setiap sisi kehidupan kita. Pada waktu kita melayani, pada waktu kita bekerja, pada waktu kita sekolah, pada waktu yang menurut kita tidak ada yang lihat. Betul nggak tidak ada yang lihat? Bukankah Tuhan itu omnipresent? Dia hadir dan melihat. Apakah saudara akan mau gara-gara tambahan 5.000 saudara masuk neraka? Bukankah Tuhan bisa memberkati lebih dari 5.000? Amin. Amin. Ya. Tapi itu banyak kedapatan. Kemarin juga ada anak muda katakan. Jadi mereka ada tugas kelompok. Temannya itu bilang begini. Sekian ya. Itu kalau nggak salah kesaksian Olive. Sekian ya, tuliskan ya supaya aku bisa bilang sama bapakku. Janganlah yang asli kau bilang. Tambahkan biar ada uang jaji uang nongki-nongkiku. Nah, tapi anak ini sudah dengar kebenaran. Jadi saya senang. Jadi saudara antar anak-anakmu di sini ya supaya diajar kebenaran. Amin. Wah, itu saya bangga sekali dengan anak-anak muda di tempat ini. Berarti kita sukses membawa mereka dalam kebenaran, saudara. Dan dia bilang, enggak lah. Masa gara-gara itu aku jadi berdosa sama bapakmu. Nah, kenapa kita nggak biasakan kepada anak-anak kita? Tulislah yang benar. Kalau kau mau minum, bilang sama mama, Mak, kasihlah Mak untuk aku makan bakso sama kawan-kawanku. Kita marah nggak bapak ibu? Hah? Enggak. Tapi kita akan lebih marah kalau kita tahu dibohongi. Nah, kita masuk kepada yang ketiga terakhir. Ikat pinggang kebenaran itu berarti dalam Efesus 6 ayat 14 ini akan menyadarkan kita, itulah senjata perlengkapan rohani yang pertama dan utama, yang membedakan kita menjadi milik Kristus atau tidak milik Kristus, saudara. Ya, mari kita, atau siapa yang bisa akan baca Keluaran 32 ayat 27. Jadi kalau orang tidak hidup benar, tidak hidup kudus, yang lainnya pasti tidak akan benar. Ya. Ini firman Tuhan, berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Ya, jadi saudara yang ketiga ini ikat pinggang kebenaran artinya begini. Kalau kita tidak hidup benar, ya,
maka kita tidak akan bisa melawan dan mengusir dan mengikat si iblis. Tadi dikatakan ikat pinggang itu, diikat pinggang di situ, ditaruhlah di situ apa? Pistol taruh di mana? Kalau saudara bawa pisau, taruh di mana? Pinggang, ya kan? Jadi artinya saudara, ikat pinggang ini menunjukkan senjata itu ternyata kita taruh di pinggang. Jadi apa maksudnya ini mengambil perlengkapan senjata Allah? Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Bahwa firman Tuhan bilang kalau kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis saudara mau tidak mau, saudara kita akan terus diserang oleh iblis. Dan firman Tuhan, iblis tidak perlu dikawani, tapi harus apa? Lawanlah dia dengan iman yang benar, ya kan? Hancurkan segala tipu muslihatnya, usir dia, ikat dia. Kita tidak akan mungkin mengikat kawan kita. Ya betul. Ya kan? Kalau kita hidup dalam kegelapan, gak mungkin kita sama-sama teman narkoba. Ketika datang polisi, kita kan gak sampai hati juga membilang dari dia sumbernya. Betul apa enggak? Nah makanya kenapa orang selalu gagal hidup berkemenangan. Gak bisa usir iblis. Padahal kuasa itu dikatakan Markus 16, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Saudara telah diberikan kemenangan, tapi kenapa enggak? Karena tidak hidup dalam kebenaran. Jadi perlengkapan senjata yang sudah ditaruh gak bisa dipakai untuk melawan iblis. Karena yang dilawan itu kawan kita. Yang kedua saudara, di dalam Markus 6 ayat 8, di situ dikatakan bahwa ternyata, ini biasanya ibu-ibu kalau kita misalnya bepergian, taruh puro-puro uang itu nempelnya di mana? Pinggang, betul nggak? Siapa yang buat gitu? Mau pergi perjalanan jauh, taruhlah uangnya sebagian di sini. Ya, ibu-ibu. Saya pernah juga diajarin oma seperti itu, ya kan? Takut jatuh. Ya, jadi tempat melekatnya puro-puro uang. Halo? Betul. Ya kan? Jadi nanti taruh di seperti puro-puro itu diikat, tempel di sini, diikat pinggang. Ya kan? Nah ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Kenapa di dalam Markus 6 ayat 8 dikatakan begitu? Artinya saudara, kita tidak akan bisa maju masalah keuangan kalau tidak hidup benar. Tadi kesaksian Mega bagus, kesaksian tadi anak-anak muda yang lain, seperti yang saya kasih kesaksian tadi. Ternyata anaknya melejit diangkat karena dia bisa dipercaya masalah keuangan. Amin. Ya. Ibu-ibu, kalau engkau bisa dipercaya oleh suamimu 100.000, percayalah engkau nggak akan minta dikasihnya berapa ya? 500.000. Tapi kalau 10.000 aja nggak bisa dilihatnya, mana 10.000-nya? Ada. Nah, itu sebenarnya. Jadi engkau nggak perlu korek-korek kantong suami, ya. Jadi sebenarnya kenapa kita tidak punya maju dalam keuangan? Jangan-jangan kita tidak benar di daerah itu. Lalu saudara, di dalam Yohanes 13 ayat 5, Yohanes 13 ayat 5 di situ dikatakan bahwa Yesus mengikat pinggangnya dan ada kain untuk melayani. Jadi kalau orang di Yerusalem itu, orang Yahudi, kalau ada tamu, mereka harus menyeka kaki dari tamunya. Makanya kita akan melihat bagaimana kaki Yesus diminyaki oleh perempuan itu, ya. Nah, jadi kain pelayanan itu letaknya juga di pinggang. Artinya apa? Kita tidak akan bisa melayani dengan punya integritas, tidak akan bisa setia, tidak akan bisa tekun kalau dasar pelayanan kita tidak hidup dalam kebenaran.
Itu saudara. Suami tidak akan bisa, dia akan tetap menjadi kepala keluarga yang dihormati, disegani, disayangi, kalau dia tidak hidup benar. Betul apa enggak? Ngapain aku hormati bapak itu? Nggak betul pun dia, nggak ke gereja pun dia, merokok pun dia, ya kan? Anak sekarang. Kalau mamanya juga begitu, tidak hidup dalam kebenaran, dia tidak melayani dengan benar, ya demikian juga saudara, tidak akan tahan rumah tangga itu. Nah, kita masuk sampai kepada kesimpulan bahwa peperangan rohani, saudara dan saya akan tetap tegak berdiri, tetap kuat menghadapi tantangan badai apapun, seberat apapun, kalau kita, bahkan kita bisa melawan musuh, bila kita hidup benar dan hidup kudus. Dan ketika 7 tahun yang lalu gereja ini kenapa disebut kados? Kados itu artinya kudus. Jadi artinya saudara, Tuhan sedang menitipkan pesan itu kepada saya dan saudara. Kalau kita ingin kuat di dalam Tuhan, semakin baik ekonomimu, semakin baik rumah tanggamu, hiduplah benar. Karena kita sudah dibenarkan, kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Amin. Kita bangkit berdiri. Mari berkata benar, berpikir benar, bertindak benar, dimanapun kita berada. Itulah ikat pinggang kebenaran. Bagaimana mengikat pinggangnya? Mengenakan Kristus. Bagaimana mengenakan Kristus? Berarti suka bercakap-cakap dengan Tuhan, doanya, suka beribadah dengan Tuhan. Amin. Suka membaca firman Tuhan. Silakan tim boleh maju ke depan. Kita akan nyanyikan pujian Yesus jalan kebenaran dan hidup, ya. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa hanya melalui Dia. Jadi saudara, kalau saudara ingin disayangi suami, hiduplah benar. Saudara ingin disayangi istri, disayangi anak-anak, hiduplah benar. Amin. Saudara ingin melihat mujizat Allah dalam pekerjaanmu, dalam sekolahmu, hiduplah benar. Hidup dalam kekudusan, ya. Yesus